Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Ia menyebut berencana untuk mengambil alih Kanada, Greenland hingga kendali atas terusan Panama. Sejumlah pertanyaan timbul terkait mengapa Trump secara belak-belakan menyatakan niatnya untuk mengambil alih wilayah berdaulat itu, bahkan sempat mengancam dengan akan mengerahkan kekuatan militer. Apa tujuan dari Donald Trump mengungkapkan rencana gila ini? Kita bahas lengkapnya dalam Ambisi Trump Kuasai Greenland berlanjut. Ya pemirsa, sejumlah analis menyebut bahwa hal ini diprediksi tetap didalangi oleh visi America First yang ditempatkan Trump selaku jangkar dari kebijakannya. Ini didasari oleh munculnya poros kekuatan baru yang telah berupaya melemahkan pengaruh Washington yang dimotori negara-negara seperti China, Rusia, Venezuela, dan Iran. Tidak mungkin Trump akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan Kanada, Panama, atau Greenland. Namun paling tidak, manuver Trump ini akan memberikan tekanan yang lebih kuat kepada negara-negara itu agar lebih mempertimbangkan kepentingan Amerika Serikat. Tekanan Trump ke Greenland dapat membuka akses Amerika yang lebih besar ke mineral tanah jarang di Greenland dan rute laut yang terungkap dengan mencairnya es kutub. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kendali Greenland adalah kebutuhan mutlak demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan di seluruh dunia. Ancaman Trump tersebut merupakan salah satu alasan kebijakan luar negerinya bahwa setiap negara harus secara agresif mengejar tujuan mereka secara sepihak dengan cara yang pasti akan menguntungkan negara-negara kuat dan kaya seperti Amerika Serikat. Ini adalah doktrin yang diambil dari kehidupan Trump yang selalu berusaha menjadi orang paling agresif di setiap ruangan dalam mengejar kemenangan atas lawan yang lebih lemah. Hal ini menjelaskan pernyataannya bahwa Denmark harus menyerahkan Greenland. Jika tidak, Trump menegaskan akan mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada Denmark. Mengirim pasukan untuk merebut Greenland mungkin bertentangan dengan peringatan kampanye Trump bahwa Amerika Serikat ini harus menghindari keterlibatan asing baru. Namun hal ini merupakan contoh ideologi America First. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana Trump yang ternyata ditolak oleh negara lain. Nah, dua negara raksasa Eropa, Prancis dan juga Jerman ini memberikan peringatan terbaru kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Dan hal ini dibeberkan sejumlah pejabat tertinggi negara itu pada Rabu 8 Januari. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa Trump ini telah memicu kesalahpahaman di antara para pemimpin Eropa. Ini dipicu pernyataan calon Partai Republik itu yang menyebut sikap atau siap meluncurkan perang ekonomi dan militer terhadap Denmark untuk mengambil alih Greenland. Hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis, yakni Jean-Noël Barrot, yang menyatakan bahwa Eropa akan membela hukum internasional. Barrot menambahkan di Radio France Inter bahwa meskipun ia tidak percaya Amerika Serikat akan menginvasi Greenland, namun dirinya menegaskan bahwa dunia telah memasuki era yang menyaksikan kembalinya hukum yang terkuat. Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Namun pulau terbesar di dunia itu sekarang menjadi wilayah pemerintahan sendiri dan pada tahun 2009 memperoleh hak untuk mengklaim kemerdekaan melalui pemungutan suara. Dan sejauh ini Copenhagen telah membuka dirinya untuk berdialog dengan Trump tentang kerjasama untuk mengatasi masalah keamanan yang sah terkait Greenland sembari menolak segala bentuk ancaman kekerasan atau paksaan. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan bahwa adalah kepentingan semua pihak untuk meredakan ketegangan dalam diskusi. Namun ia menegaskan bahwa sejauh ini tidak mungkin pulau di utara bumi itu jatuh ke tangan Washington. Lalu di slide berikutnya pemirsa kita akan membahas terkait Greenland yang ingin merdeka. Perdana Menteri Greenland Knut Ejik ia menekankan keinginannya untuk mengejar kemerdekaan dari Denmark dalam pidato tahun barunya. Ia menandai sebuah perubahan signifikan dalam retorika seputar masa depan pulau di kutub utara tersebut. Pidato Ejik muncul setelah komentar Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk memiliki Greenland. Trump juga menyatakan keinginan untuk memperkuat kerjasama Greenland dengan negara-negara lain. Gerakan kemerdekaan sedang menarik perhatian publik di Greenland dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena pengungkapan kesalahan oleh otoritas Denmark selama abad ke-20, termasuk kampanye pengendalian kelahiran paksa yang diluncurkan pada tahun 1960-an. Ibu kota Greenland, Nuuk, berlokasi lebih dekat dengan New York ketimbang Copenhagen, ibu kota negara Denmark. Meski diberkati kekayaan tambang, minyak dan gas alam, perekonomian Greenland ini rentan. Pasalnya mereka bergantung terhadap perikanan dan juga pasokan dana dari Denmark.
Dan pemirsa, pada tahun 2023, pemerintah Greenland ini mempresentasikan rancangan konstitusi pertamanya. Ejen menambahkan bahwa terserah kepada rakyat Greenland untuk memutuskan kemerdekaan. Tetapi ia tidak mengatakan kapan pemungutan suara akan dilakukan atau dapat dilakukan. Nah, meskipun mayoritas ya dari 57.000 penduduk di Greenland ini mendukung kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu dan juga potensi dampaknya terhadap standar hidup. Pemerintah Greenland sudah 2 kali menolak tawaran dari Trump untuk membeli pulau itu, dan pada tahun 2019 dan sekali lagi tahun lalu, Ejen menegaskan bahwa Greenland adalah milik mereka dan Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual. Nah pemirsa, di slide berikutnya kita akan membahas terkait Trump yang pernah gagal caplok Greenland di tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 lalu, Presiden Donald Trump ini pernah membatalkan kunjungannya ke Denmark, dan pembatalan ini diutarakan Trump melalui Twitternya. Ia mencuitkan menunda kunjungannya ke Copenhagen setelah Perdana Menteri Denmark ketika itu, Mette Frederiksen, menolak keinginannya membeli Greenland. Trump ngambek dan mengatakan Denmark adalah negara yang sangat spesial dengan orang-orang yang sangat istimewa. Tapi Perdana Menteri Mette Frederiksen malah berkomentar ia tidak tertarik untuk berdiskusi terkait pembelian Greenland. Akibat dari hal ini, Trump pun membatalkan jadwal pertemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dan di sisi lain, kerajaan Denmark, otoritas yang memegang kuasa pertahanan dan juga kebijakan luar negeri Greenland, angkat bicara. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Greenland juga bukan milik Denmark. Frederiksen pun menambahkan bahwa Greenland adalah milik Greenland. Sehingga dirinya sangat berharap hal ini tidak akan menjadi sesuatu yang serius. Dan menurutnya keinginan Amerika Serikat sangatlah absurd alias mustahil. Dan Frederiksen juga menegaskan Perdana Menteri Greenland saat itu Kim Kielsen sudah dari dulu menjelaskan bahwa Greenland ini tidak untuk dijual. Dan pembicaraan pun seharusnya memang sudah selesai. Jadi ingat ya pemirsa, menurut Mette Frederiksen ini bahwa Greenland ini seharusnya tidak untuk dijual. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, apa sih sebetulnya alasan Trump mengincar Greenland? Banyak yang menduga-duga mengapa Trump ingin membeli wilayah semi-otonom Denmark ini, mulai dari bisnis real estate hingga kaya akan sumber daya alam. Tapi sebagian percaya Trump ingin membeli Greenland karena China. China yang kini memang terjerat perang dagang dengan Amerika Serikat sesungguhnya pernah menunjukkan keinginannya untuk membangun apa yang mereka sebut Polar Silk Road. Ini adalah bagian dari program Belt and Road Initiative yang mereka garap guna menghubungkan arus perdagangan antara China dan Eropa melalui Laut Arktik. China sendiri ingin mengembangkan perdagangannya melalui jalur pelayaran Atlantik Utara. Dan China juga mengusulkan pembangunan bandara baru dan fasilitas penambangan di Greenland pada tahun 2018, namun akhirnya mengundurkan diri. Nah, sebagaimana dimuat dalam laporan Pentagon awal tahun 2019, Denmark secara jelas sudah melihat ketertarikan China kepada Greenland. Sejumlah penelitian dapat menguatkan posisi militer China di Samudra Arktik, seperti misalnya menempatkan kapal selam di wilayah tersebut guna mencegah serangan nuklir dari lawan. Dan Greenland sendiri ya pemirsa merupakan wilayah menantang bagi militer Amerika Serikat, di mana negara adidaya ini bahkan memiliki perjanjian dengan Greenland sejak Perang Dunia II untuk menempatkan aset-aset militer Amerika Serikat ke pulau itu. Dan Pangkalan Udara Thule sudah beroperasi sejak tahun 1943 di Greenland. Pangkalan udara paling utara milik Amerika Serikat ini memiliki peringatan dini peluru balistik dan sistem pencarian satelit. Di slide selanjutnya pemirsa, kita akan membahas terkait keistimewaan Greenland. Ya, sejak tahun 2019 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan kegigihannya untuk membeli Greenland atau untuk memiliki Greenland. Bahkan Trump membatalkan kunjungan kerjanya ke Copenhagen, Denmark karena negara tersebut menolak menjual wilayah semi-otonomnya itu. Ada beberapa alasan yang sebetulnya membuat Greenland ini menjadi wilayah yang ya boleh dibilang istimewa ya. Di antaranya adalah tanah yang kaya sumber daya pemirsa. Di mana kalau dilihat ya, meski diselimuti es, dataran Greenland ini merupakan sumber daya berharga. Di sana ada emas, tembaga, berlian, olivin, marmer, rubi, minyak, dan gas. Semuanya mungkin sedang terkubur ya di bawah lapisan es di Greenland. Dan pulau ini juga memiliki beberapa endapan terbesar logam tanah jarang, termasuk praseodymium,
dysprosium, neodymium, dan juga terbium, serta uranium. Dengan es yang mencair, sumber daya alam ini bisa saja lebih mudah ya untuk diakses. Lalu selanjutnya adalah kesepakatan real estate yang besar. Saat Trump berbicara dalam suatu kesempatan, ia mengatakan pada dasarnya rencana tersebut adalah kesepakatan real estate yang besar dan banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan melihat luas wilayahnya seperempat ukuran Amerika Serikat, membeli pulau ini akan menetapkan tempat Trump dalam buku sejarah Amerika Serikat bersama dengan Presiden Andrew Johnson dan juga Thomas Jefferson. Sebelumnya Andrew Johnson juga mendapatkan Alaska dari Rusia pada tahun 1876 dan Thomas Jefferson membeli Louisiana dari Prancis pada tahun 1803. Lalu selanjutnya yang juga istimewa begitu ya dari Greenland ialah untuk bisa membantu Denmark. Nah, Trump ini mengklaim bahwa kepemilikan Greenland ini sangat merugikan Denmark. Trump mengklaim Denmark ini rugi hampir 700 juta dolar Amerika Serikat selama setahun karena wilayah ini. Meski demikian belum diketahui berapa biaya untuk membeli Greenland. Tetapi pada tahun 1945 ketika Presiden Harry Truman menawarkan untuk membeli pulau itu, ia menawarkan senilai 100 juta dolar Amerika Serikat. Dan kalau dikalkulasikan pada tahun sekarang akan sama dengan nilai sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ialah mengurangi kehadiran China. Ya, Pangkalan Udara Tull saat ini terletak di pantai utara barat Greenland dan ini milik Amerika Serikat. Pangkalan ini adalah tempat perwira angkatan udara yang termasuk dalam skuadron Space Warning ke-12 menggunakan radar untuk mendeteksi rudal dan melakukan pengawasan ruang angkasa. Tempat Greenland di dalam lingkaran Arktik menjadikannya lokasi yang ideal untuk melacak rudal dan satelit antar benua. China telah menyatakan minatnya untuk membeli pulau itu dan pada kenyataannya Chenghe Resources Holdings adalah pemegang saham terbesar di perusahaan Australia Greenland Minerals dengan saham sebesar 11%. Chenghe Resources Holdings adalah produsen tanah jarang terkemuka di China, berkontribusi terhadap sekitar dominasi China dalam industri ini. Dan Lassie Heinen, seorang profesor emeritus di Universitas Helsinki mengatakan perusahaan-perusahaan China telah banyak berinvestasi di berbagai perusahaan di Greenland, terutama di pertambangan di mana kehadiran China di Greenland saat ini diperhitungkan. Ya pemirsa, ambisi Donald Trump untuk mengambil alih Greenland ini menggambarkan atau mencerminkan strategi agresif doktrin America First di mana kepentingan Amerika Serikat diutamakan tanpa memandang sekutu atau musuh. Namun rencana ini tidak hanya menuai penolakan keras dari negara-negara terkait tetapi juga membuka perdebatan global tentang kedaulatan hukum internasional dan juga geopolitik di kawasan Arktik. Dengan kekayaan sumber daya alam dan juga posisi strategisnya, Greenland tetap menjadi pusat perhatian dalam persaingan kekuatan besar dunia. Meski tampak mustahil, ambisi ini menggarisbawahi tantangan diplomasi modern yang terus berkembang di era persaingan global. Ya kita nantikan saja ya akan seperti apa kelanjutan dari keinginan Trump untuk menguasai Greenland ini.